Bacaan dari surat ketiga Rasul Yohanes. Saudara terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap dikenang selama-lamanya. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah, ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Baik, dengan terinjil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Reverend Brother dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Shalom. Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu, bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Lewat pernyataan ini, Yesus menegaskan lagi dan mengingatkan kepada kita bahwa Allah senantiasa peduli kepada orang-orang yang datang meminta bantuannya, meminta belas kasihnya, sehingga meneguhkan kita lagi yang senantiasa antara lain rajin ikut misa, baik kita yang hadir di sini maupun saudara-saudara kita yang mengikuti secara online, sehingga kita diteguhkan lagi untuk terus berharap pada Tuhan lewat menghadiri perayaan Kristi dan juga dalam doa-doa pribadi. 2 hari lalu saya baca juga dalam komen perayaan Kristi, itu ada yang sudah harus bangun sekitar 3:30 pagi untuk siap misa, ikut misa online. Satu tindakan iman yang sangat luar biasa. Kita di live streaming, kita Indonesia Timur sudah jam 6, tapi kalau ada yang ikut dari Makassar, Manado atau Indonesia Tengah baru jam 5, ada yang dari Indonesia Barat jam 4. Tanda juga bahwa ada umat, ada para pastor atau suster atau biarawan biarawati yang rindu untuk datang pada Tuhan dalam doa, entah doa bersama maupun doa pribadi. Tuhan meneguhkan lagi hari ini bahwa itu sudah benar, tindakan kita sudah benar, dan terus meningkatkan praktek iman ini, dan Tuhan akan senantiasa menolong dan membantu kita yang selalu berharap kepadanya. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan dan mengingatkan juga kepada kita, akan tetapi jika anak manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Selain meneguhkan orang yang selalu berharap pada Tuhan, tetapi juga Tuhan Yesus mengatakan realita bahwa juga masih banyak orang yang kurang beriman pada Tuhan. Dalam kehidupan kaum awam ada juga kita menemukan bahwa pada hari Minggu orang tidak datang bersembahyang, atau mereka dalam berusaha sendiri tanpa ada harapan iman bantuan dari Tuhan, mengandalkan kekuatan sendiri. Bukan saja kaum awam, tetapi juga di kalangan para pastor, mungkin juga para biarawan biarawati, ada yang mereka Kristi hanya sebagai tugas, bukan sebagai bagian dari tindakan iman. Ketika di tengah-tengah umat mungkin juga jarang misa harian, sehingga ya sesuai sesuka hati saja, mau misa atau tidak, tidur sampai lat atau tidak, sesuka hati. Tanda bahwa melaksanakan tugas misa misalnya itu hanya sebagai rutinitas, hanya tugas, bukan sebagai bagian dari iman, mau berharap pada bantuan Tuhan. Atau juga ada pastor yang mengatakan, misa harian ini hanya umat sedikit saja yang hadir, jangan misa. Padahal perayaan Kristus bukan saja untuk umat, tetapi juga untuk pastor. Ini contoh-contoh di mana juga di kalangan kita para pastor ada yang masih kurang beriman dalam praktek-praktek doa. Untuk itu kita ditantang untuk mari kita sama-sama saling mengingatkan satu sama lain, meningkatkan iman kita pada Tuhan, baik lewat praktek doa-doa maupun juga praktek amal kasih, menolong sama yang diungkapkan dalam bacaan pertama. Rasul Paulus memuji Gaius yang suka menolong sama dalam perjalanan. Mari kita berdoa supaya apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini boleh kita amalkan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.